Seperti yang udah Nidia jelasin di video sebelumnya, kalau ternyata kapasitas RAM itu sangat berpengaruh dengan performa sebuah smartphone. Semakin besar RAM yang digunakan, maka akan semakin lancar sebuah handphone dalam melakukan aktivitas multitasking. Nah, makanya kali ini Nidia bakal kasih tahu ke kalian deretan HP RAM 6GB yang sudah mengalami penurunan harga di tahun 2021. Produk pertama kali ini ada Realme C17. Pernah nggak sih kepikiran kalau ada hard disk eksternal yang bisa sekalian jadi handphone? Nah, kalau ada yang pernah punya pikiran yang sama kayak Nidia, Realme C17 adalah jawabannya. Tagline memori cadas untuk HP ini emang udah cocok banget sih, berkat kapasitas internal storage-nya yang sudah mencapai 256GB. Bahkan kalau masih kurang juga, kalian bisa menambahkan micro SD card lagi berkat SIM tray di HP ini yang bertipe dedicated. Selain memori cadas, Realme C17 juga mengusung tagline lainnya, yaitu layar super. Walaupun layar seluas 6,5 inci di handphone ini masih beresolusi HD+, akan tetapi kelebihannya adalah kita udah dikasih refresh rate tinggi di 90Hz Ultra Smooth Display. Bayangin deh, walaupun handphone ini umurnya hampir 1 tahun, cuma dengan harga 2 juta lebih dikit aja, kita udah bisa dapat memori super gede 256GB dan layar 90Hz yang dulu cuma bisa kita rasain di HP-HP flagship. Cuma, Nidia ngerasa dua kelebihannya tadi akan tidak terlalu dipandang sebagai kelebihan untuk beberapa kalangan. Realme dengan terpaksa harus menggunakan chipset entry level Snapdragon 460 di HP ini guna tetap bisa bersaing terkait masalah harga. Emang sih chipset Snapdragon 460 nggak jelek-jelek banget karena terbukti masih bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 140 ribuan. Tapi buat kalian yang hobi gaming terutama PUBG, kayaknya Nidia perlu kasih warning dulu ya kalau performanya bakal tidak seenak di HP lain yang udah Nidia mention sebelumnya. Soalnya menurut Nidia, Realme C17 ini bukan menargetkan calon user yang suka bermain game, melainkan target usernya adalah pada casual user yang membutuhkan storage gede untuk menampung file-file kerjaan sampai file-file pribadi, serta yang lebih memilih aspek kenyamanan multimedia terutama untuk sektor layarnya. Kalau kalian ngerasa sebagai target user HP ini, monggo disikat langsung. Dibanderol dengan harga 2,8 juta untuk varian 6/256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 800.000 di angka 2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme C17 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Xiaomi Redmi Note 9, resmi launching pada pertengahan tahun 2020 kemarin bersamaan dengan versi Pro. Versi reguler ini ternyata masih kalah pamor oleh versi Pro karena dibekali spesifikasi yang lebih oke di angka 3 jutaan. Walaupun jika dibandingkan dengan versi Pro menjadi tampak biasa aja, akan tetapi di antara semua list HP 2 jutaan, spesifikasi dari Redmi Note 9 ini bisa dibilang yang paling powerful loh. Berbekal chipset MediaTek Helio G85 yang memiliki clock speed hingga 2 GHz, serta dipadukan dengan kapasitas RAM storage 6/128GB. Skor Antutu dari HP ini mampu mencapai 200 ribuan poin. Performa ciamiknya ini bisa dibuktikan dengan dimainkannya game PUBG Mobile yang maksimal support untuk main di grafis mode ultra dengan frame rate up to 40 fps. Mantep gak tuh? Selain kita dikasih user experience dan performa bermain game yang udah terbilang oke punya, kita akan semakin dimanjakan lagi dengan disematkannya kapasitas baterai mencapai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain game selama 13 jam. Sedangkan untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 2,9 juta untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 900.000 di angka 2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 9 terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada Samsung Galaxy M31. HP ini membawa layar Super AMOLED seluas 6,4 inci beresolusi Full HD+. Dengan poni kecil di posisi atasnya yang Samsung beri nama Infinity U Display. Dengan resolusi dan panel yang digunakan, layar Samsung M31 mampu memberikan kesan lebih imersif untuk dipakai menonton atau bermain game. Buat kalian calon pengguna Samsung M31 yang hobi berselfie ria untuk mendapatkan perhatian dari si dia, HP terbaik dari Samsung ini akan sangat bisa kalian andalkan. Dengan kamera depan beresolusi 32 megapiksel, HP ini
mampu menghasilkan foto selfie dengan detail yang cukup tinggi. Selain itu, kamera depannya juga memiliki sudut pandang yang lebih lebar, sehingga mampu menangkap background dengan lebih luas. Kualitas kamera belakangnya pun gak kalah ciamik, berkat resolusi 64 megapiksel pada kamera utamanya. Untuk performanya, HP 3 jutaan ini sudah dibekali chipset Exynos 9611 yang mampu kita maksimalkan kemampuannya hingga 2,3 GHz, sehingga membuat salah satu HP terbaik Samsung ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 190 ribuan. Berbekal clock speed chipset dan skor di atas kertas, membuat Galaxy M31 mampu memainkan game PUBG Mobile dengan settingan default Smooth Extreme atau HDR Ultra. Kenyamanan tersebut akan semakin terasa berkat kapasitas baterai 6000 mAh yang diklaim mampu menemani kita lebih dari 1 hari tanpa harus ketemu colokan listrik. Dibanderol dengan harga 3,7 juta untuk varian 6 per 128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 900 ribuan di angka 2,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M31 terupdate ada di scene berikut. HP RAM 6GB yang mengalami penurunan harga selanjutnya ada Pocophone F1. Ponsel yang merupakan cikal bakal sub-brand Poco ini resmi dirilis di Indonesia dalam sebuah acara peluncuran di Jakarta pada Agustus 2018 lalu dengan membawa spesifikasi flagship namun dijual dengan harga lebih terjangkau dari kompetitor di kelasnya saat itu. Pocophone F1 membawa layar seluas 6,18 inci beresolusi Full HD+ dengan desain notch yang masih lebar di bagian atas. Bagian depan HP ini tidak dibekali dengan tombol fisik, tapi Xiaomi menyertakan sebuah sensor yang diletakkan di bagian notch untuk mengakses face unlock. Untuk kamera utamanya, smartphone ini termasuk lumayan oke, berkat perpaduan sensor 12 megapiksel dan 5 megapiksel dari Sony IMX363. Fitur-fiturnya mencakup PDIF untuk fokus yang mumpuni serta depth sensing untuk memberikan efek kedalaman dan bokeh. Sementara untuk performanya, smartphone ini dibekali prosesor kelas flagship untuk Snapdragon 845 octa-core dengan kecepatan 2,8 GHz. Pocophone F1 juga dibekali GPU Adreno 630 dan RAM 6GB. Sedangkan untuk penyimpanan data internal tersedia pilihan kapasitas sebesar 64GB dan 128GB. Jika masih ada yang rasa kurang nih, tersedia pula slot penyimpanan eksternal yang bisa menampung hingga 256GB. Untuk handphone sekelas flagship killer, baterai HP ini terbilang besar di angka 4000 mAh yang sudah disupport fitur Quick Charge 3.0, dan karena emang tujuan HP ini adalah untuk menyasar calon user yang hobi bermain game dengan lancar dan nyaman, maka untuk menjaga smartphone tetap dingin walau melakukan aktivitas berat seperti gaming, Pocophone F1 sudah dilengkapi dengan fitur Liquid Cool Technology. Dibanderol dengan harga 5 juta rupiah untuk varian 6 per 128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 900 ribuan di angka 4,1 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Pocophone F1 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada handphone world's #1 best-selling Android smartphone di kuartal 1 2020, yaitu Samsung Galaxy A51. Seperti yang dikatakan oleh Abang Louis Hilsenseger alias YouTuber Unbox Therapy, HP 1 ini cocok banget buat kalian yang sangat mengutamakan daya tahan baterai. Berbekal baterai berkapasitas 4000 mAh yang dilengkapi 15 watt fast charging, Samsung A51 ini akan cocok banget buat para penggemar game. Selain itu, berkat dukungan artificial intelligence, smartphone ini mampu menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dan lebih efisien, yang Samsung klaim mampu bertahan hingga 2 hari. Dari sektor performa, kita juga tentu nggak bakal dikecewain sama HP ini, berkat chipset Exynos 9611 yang sama dengan yang digunakan di Samsung M31 tadi. Untuk kameranya pun, Samsung Galaxy A51 tidak bisa kita kesampingkan berkat setup quad kamera 48 megapiksel di kamera utama, 12 megapiksel lensa ultra wide, serta masing-masing 5 megapiksel lensa makro dan lensa depth sensor. Buat kalian yang hobi ambil video sinematik atau slow motion, kamera di HP ini juga mampu merekam video slow motion di 240 fps dengan resolusi HD. Di sisi lain, Abang Louis Hilsenseger juga mengatakan kalau layar dari Samsung Galaxy A51 ini termasuk oke punya, berkat panel Super AMOLED seluas 6,5 inci dengan tampilan Infinity O display yang minim bezel layaknya jajaran HP flagship Samsung lainnya. Sedangkan untuk harganya dibanderol dengan harga 4,4 juta untuk varian 6 per 128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1 jutaan di angka 3,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A51 terupdate ada di scene berikut.
Jarang-jarang nih ada smartphone Oppo masuk ke list rekomendasi Nidia. Dan kali ini ada Oppo A92. Ponsel ini mengusung desain yang cukup terlihat segar untuk seri A Oppo. Pasalnya, layar Oppo A92 tidak lagi menggunakan poni atau notch, melainkan sudah bertipe punch hole guna mengakomodir kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Soal spesifikasi tidak jauh berbeda dengan beberapa bocoran yang sempat beredar sebelum perilisan resminya. Keunggulan yang menjadi daya pikat dari smartphone tercanggih di kelas menengah dari Oppo seri A yaitu pertama adalah penerapan desain Neo Display dengan layar Full HD+, resolusi main kamera 48 megapiksel AI quad kamera, serta baterai berkapasitas jumbo 5000 mAh. Sementara untuk sektor dapur pacunya, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 665 yang bersalah satu seri terbaik di kelas mid-range. Chipset ini akan bekerja semakin maksimal berkat dukungan RAM 8GB serta GPU Adreno 610. Dibanderol dengan harga 4,2 juta untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,2 jutaan, di angka 3 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A92 terupdate ada di scene berikut. Seperti biasa nih Price Book Mania, sebelum kita masuk ke produk pamungkas dengan penurunan harga tertinggi, nih dia mau kasih tahu dulu nih, kalau di video selanjutnya kita bakal bahas jajaran HP dengan RAM 8GB yang lagi-lagi sudah mengalami penurunan harga. Harusnya sih semakin worth it, tapi biar nggak penasaran dan kepo, jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Produk pamungkas kita kali ini ada Galaxy A50 yang sudah mengalami penurunan harga lebih dari 1,5 jutaan. Handphone yang perilisannya hampir berbarengan dengan Samsung Galaxy S10 ini memiliki daya jual utama yang masih mirip-mirip dengan seri Samsung lainnya. Membawa layar seluas 6,4 inci Full HD+ berpanel Super AMOLED membuat layar handphone ini dapat menghasilkan reproduksi warna yang lebih dinamis, terutama di warna hitam yang akan jadi sangat pekat khas panel AMOLED. Penggunaan panel ini akan sangat berdampak ke konsumsi daya di handphone ini yang seharusnya jadi lebih optimal. Untuk urusan performa, Samsung Galaxy A50 sudah ditenagai dengan chipset Exynos 9610 yang mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 170 ribuan. Otomatis dong, pas kita pakai buat main game PUBG Mobile, handphone ini udah lancar banget dengan bisa main maksimal di settingan Smooth Extreme by default. Pindah ke kameranya, Samsung Galaxy A50 ini memang secara spesifikasi agak sedikit tanggung ya, karena cuma memiliki resolusi kamera utama 25 megapiksel. Tapi untuk kalian yang tipikal nggak suka mengabadikan momen, sepertinya hal tersebut nggak menjadi masalah besar. Dibanderol dengan harga 4,9 juta untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,7 jutaan, di angka 3,2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A50 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kalian tutup video ini, ingat loh, jangan lupa main ke kolom deskripsi ya. Siapa tahu dari kalian ada yang minat dengan salah satu HP yang udah Nidia sampaikan tadi. Cobalah!